Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr hari Sabtu 21 Desember 2024 bertepatan dengan 19 Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan pagi hari yang cerah, yang mana ini adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri, di mana kita bisa melaksanakan salat malam, kemudian salat 2 rakaat sebelum fajar, kemudian salat fajar berjamaah, dan sekarang kita menuntut ilmu, maka harus kita mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan amal-amal ibadah kita dikarenakan Allah mudahkan kepada kita. Maka pembahasan kita di akhir dari kitab zakat hewan, berkata penulis, wala yujma'u baina mutafarriqin minal an'am wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Maksudnya, tidak boleh bagi seseorang yang mempunyai binatang ternak, terutama yang mana dia itu mempunyai binatang ternak yang sudah masuk kepada nisab zakah. Dan perlu diketahui bahwa binatang ternak dia mempunyai haulnya 1 tahun. Ini syarat. Dan syarat yang kedua, harus dia itu ala saimah. Makna saimah adalah dia digembalakan dan memakan dalam 1 tahun itu rumput-rumput dari bumi. Ini ada zakatnya. Maka jika kambing-kambing yang kita punya, kita membeli rumput-rumputnya khusus dengan harga yang mahal setiap hari, maka tidak ada zakah. Karena yang diinginkan zakat jika diambil dari hasil ngarit dari tanah yang biasa. Maksudnya kepunyaan Allah. Adapun seseorang membeli pangan dan membeli pupuk dalam 1 tahun, maka dia tidak diambil zakatnya. Dan boleh dalam permasalahan binatang ternak, seseorang itu mempunyai binatang sendiri, dia mempunyai kambing punyanya dia sendiri, atau bisa jadi bersarikat, terutama seperti keluarga yang mempunyai kambing-kambing yang banyak, maka bapaknya meninggal mewariskan kambing-kambingnya kepada anak-anaknya, maka kemudian di sini anak-anaknya yang 3 atau 2 yang mewarisi kambing-kambing dari bapaknya, maka mereka berkongsi, mereka bersarikat. Maka di sini perserikatan tersebut diperbolehkan, sehingga boleh 2 orang mengumpulkan kambing-kambingnya, dihitung bersama, dan zakatnya pun dihitung, dibebankan kepada mereka berdua. Maka dari gambaran ini, ucapan penulis, wala yujma'u baina mutafarriqin minal an'am wala yufarraqu baina mujtami' khasyata sadaqah. Maka tidak boleh seseorang yang menggabungkan dari beban hewan yang ada yang sudah mencapai nisab digabungkan dengan punya orang lain
untuk lari dari beban zakah. Wala yufarraqu baina mujtama khasyata shadaqah, dan tidak boleh juga memisahkan yang tadinya bersatu, satu kongsi, 2 orang, 3 orang mempunyai kambing, kemudian dipecah kambingnya untuk lari dari beban zakah ataupun sedekah. Maka perkara ini telah datang hadisnya, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik, wala yujma'u baina mutafarriq wala yufarraq baina mujtami' khasyata sadaqah, seperti matan. Maka matan diambil dari hadis, tidak boleh seseorang yang mana dia mempunyai kambing hak miliknya, kemudian di saat mencapai nisab akan diambil kambing-kambing yang banyak, maka dia satukan dengan orang lain, dengan kambing-kambing yang lain, sehingga dihitung satu. Ini tidak boleh. Maka contohnya seperti kambing-kambing yang ada 3 orang misalnya yang memelihara kambing. Maka 3 orang ini alif dan ba dan ta. Maka si alif mempunyai 40 kambing dan si ba mempunyai 40 kambing dan si ta mempunyai 40 kambing misalnya. Maka setiap dari 3 orang itu diambil 1 kambing. Karena telah kita pelajari nisab untuk kambing, bahwa yang mempunyai kambing dari 1 sampai 39 tidak dihitung. Tapi mulai dari 40 kambing sampai 120 dihitung 1 kambing. Maka misalnya di sini alif mempunyai 50 kambing, 1. Si ba mempunyai 40 kambing, 1. Dan si C mempunyai 60 kambing, 1. Setiap kalian semuanya bertiga itu diambil 1. Karena mempunyai 40 sampai 120. Semua orang 1. Kemudian ada di antara mereka yang berpikiran licik. Ini 2 hari lagi diumumkan amil zakah akan mengambil kambing-kambing kita. 2 hari lagi. Nah, sekarang di antara kita bertiga diambil 1. Berarti untuk amil zakah dari 3 orang kita berapa? Hitungannya 3. 1. Makanya mereka akhirnya bersekongkol, ya sudah. Sebelum datang 2 hari kita kumpulkan kambing kita. Sehingga amil zakah menyangka bahwa di desa ini hanya 1 yang mempunyai kambing. Akhirnya dikumpulkanlah punya alif, punya ba, punya ta. Yang tadi misalnya anggap saja biar mudah 40 punya alif, 40 punya ba, 40 punya ta. Yang tadinya di rumah masing-masing sehingga si amil mengambil dari rumah masing-masing 1 kambing jadi 3. Akhirnya disatukan di rumah si ta misalnya. Alif, ba, ta. Di rumah yang ketiga. Karena rumahnya lebih luas. Maka akhirnya 120 kambing dijadikan 1. Kepunyaan bertiga dijadikan 1. Maka datanglah amil zakah yang akan mengambil zakah. Maka di saat sampai kepada desa tersebut, siapa di sini yang punya kambing? Itu si fulan. Akhirnya datang ke tempat si ta tadi. Si fulan yang ternyata mempunyai 120 kambing. Maka 120 kambing akhirnya berapa? Antara 40 sampai 120 1 kambing. Maka akhirnya diambillah dari kelompok yang 120 tadi hanya dikeluarkan 1 kambing. Maka akhirnya amil zakah sudah tidak ada lagi yang punya. Tidak. Di desa ini hanya dia yang punya.
Akhirnya diambil satu. Setelah orang amil ini pulang mengambil satu dari 120 itu, akhirnya mereka orang bertiga yang licik-licik ini ketawa sudah, hanya diambil satu. Lalu yang seharusnya 3 diambil satu, lalu dikembalikan kembali. Maka si Alif membawa 40-nya, si Ba membawa 40-nya, dan si C membawa 40 kambingnya. Maka sekarang diambil zakah hanya satu. Padahal punya mereka masing-masing seharusnya 3. Nah di sini yang disebutkan wala yujma'u baina mutafarriq minal an'am. Tidak boleh mengumpulkan dari punya masing-masing dikarenakan ingin lari dari zakah. Paham? Dan begitupun wala yufarraqu baina mujtama', dan tidak boleh memisahkan dari perkara yang sudah dikumpulkan. Jadi tidak boleh dipisah. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi punya masing-masing dikumpulkan 40 berarti amil zakah akan membawa 3 kambing. Kemudian mereka sepakat sebelum didatangi oleh amil zakah disatukan, dan jangan bilang ini punya Alif, punya Ba, punya Ta, tapi punya kita semua satu desa ini. Sehingga diambilnya satu. Maka ngirit 2 kambing bisa dibagi-bagikan. 2 kambing disembelih dibagi-bagikan. Maka ini perkara yang tidak boleh, dan kebalikannya dan juga tidak boleh memisahkan dari yang dikumpulkan. Misalnya untuk 2 orang mempunyai 200 kambing atau 201 kambing. Maka untuk yang mempunyai 201 kambing, seperti yang kita pelajari di nisab, alaihima fiha salasu syiyah. Maka di sini bagi keduanya itu 3 kambing. Kemudian yufarriqunaha. Kemudian mereka membagi-bagi menjadi 100. Yang satu mengambil 100, yang satu mengambil 101. Jadi semuanya 201 dibagikan, dipecah sebelum datangnya amil. Maka di saat datang amil, ditanyakan oleh amil, siapa yang punya kambing di sini? Ada 2 orang. Si fulan dihitung berapa? 100. 100 berarti antara 40 sampai 120 diambil 1 saja. Berarti diambil 1 dari si A. Dan si B berapa? 101. Maka dari 201 itu dipecah. Akhirnya 101 dihitung. 40 sampai 121. Berarti diambil berapa? Hanya diambil 2. Dari si Alif 1, dari si B 1. Namun jika ini tidak dipisah, dan asalnya memang tidak dipisah, dia punya seorang, maka dia jumlahnya tadinya 201. Dan kalau 201, maka dia harus membayar 3 kambing. Paham sekarang? Jadi di sini kebalikannya. Seseorang mempunyai 1 kambing yang jumlahnya 201. Maka dia akan diambil oleh amil zakah 3 kambing. Akhirnya dia berbohong, mengatakan kepada adiknya si B, aku bagi kamu kambing, dan bilang nanti pada amil zakah ini punyaku. Akhirnya dibagilah menjadi 2. Abangnya 100, si adiknya 101. Jadi 201 yang harusnya diambil 3. Kalau dia berkumpul 1, ini dibagikan kepada adiknya menjadi 2 kelompok. Diambillah yang 100 menjadi 1 kambing, yang 101 1 kambing. Sehingga amil di saat sampai di tempat itu, mereka berbohong, siapa yang punya kambing? 2 orang saja.
Maka yang 100 dan yang 101 diambil satu kambing dan satu kambing menjadi dua kambing. Tapi pada hakikatnya dia punya orang satu. Maka jika punya orang satu, 201 dikumpulkan, tidak dibagi, harus keluar 3 kambing. Maka di sini ngirit satu kambing. Akhirnya satu kambing dibuat pesta. Dibagi-bagikan, dimakan bersama. Maka inilah tricky. Inilah dari kelicikan yang ada di dalam permasalahan zakah. Dan ini alhamdulillah Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Allah maha mengetahui, akhirnya memerintahkan kepada Rasulnya untuk melarang at-tafriq bainal jama' wa yujma' al-mutafarriqin. Maka tidak boleh. Maka paham sekarang dari ucapan penulis yang beristidlal dengan hadis. Wala syai'un fi maduna al-fariḍah. Maknanya jika di bawah nisab ya sudah tidak ada perhisaban zakat meskipun haul 1 tahun. Seperti tadi, kambing itu jika 40 sampai 120 satu kambing. Lalu jika dia dalam setahun, misalnya dia membeli kambing, bukan orang kaya, membeli 2 kambing pasangan, maka 1 tahun paling berapa? Misalnya jadi 20, maka di sini tidak ada zakah. Meskipun sudah 1 tahun lewat, namun jumlahnya dia membeli 2 pasang, akhirnya di akhir tahun setahun itu hanya 20 kambing, maka 20 tidak masuk kepada jumlah 40. Namun jika di sini dia membeli di awal tahun 10 kambing, akhirnya berkembang biak, semua kambingnya bunting, maka di akhir tahun dia mempunyai 45 kambing, maka di sini masuk kepada zakat 1 kambing. Maka disebutkan di dalam matan, barang siapa yang tidak mencapai kepada mablagun nisab, maka dia tidak diambil dari nisab tersebut. Maka ini pendalilannya sama seperti hadis yang dikeluarkan oleh Anas ibnu Malik yang sama. Lafadznya juga seperti di dalam matan. Maka barang siapa yang tidak mencapai nisab wala syai'un fi maduna al-fariḍah, maka tidak diberikan kambing jika memang di bawah dari nisab. Begitupun ibil, begitupun sapi. Dan juga wala fi al-awqas. Maka apa itu al-awqas? Al-awqas adalah jamak dari waqs dan dia maknanya ma bainal faridatain. Maka di antara 2 faridah itu tidak dihitung. Maka ini al-awqas. Contohnya, seseorang mempunyai kambing antara 40 sampai 120. Maka dia di saat mempunyai 70, dia apakah membayar? Membayarnya 1. Di saat mempunyai 40 dibayar 1. Lalu bagaimana kalau punya 70? Sama, dibayarnya 1. Bagaimana mempunyai 100? Sama, dibayarnya 1. Maka itu makna dari al-awqas. Bahwa jika kambing itu antara 40 sampai 120, 40 dibayar 1, kalau 100 tetap tidak dihitung. Karena di bawah 120. Kalau 110 sama tidak dihitung. Itu dinamakan waqs. Di mana jumlah yang ada setelah masuk nisab 40. Nah di sini
Yang tambahan seperti 70, 80, 100, maka di sini tidak masuk kepada an-nisab. Contoh yang lain, kalau tadi kambing, maka misalnya unta. Maka unta itu kapan dihitung diambil satu zakah? Jika unta itu lebih dari 5. Maka seseorang di tahun pertama membeli sepasang unta. Kemudian di akhir tahun mendapatkan 5 unta. Maka dia membayar 1 kambing. Lalu kalau dia punya kambingnya 7, maka tetap yang tambahan 2 ini masuk kepada waqs, tidak dihitung. Karena 5 sampai 9 dia membayar 1 kambing. Jadi kalau punya 9 sama. Ini dinamakan waqs. Tambahan di antara jarak, misalnya 5 sampai 9, 1. Maka dia punya pada saat tahun itu 6, 7, 8, maka tidak dihitung tambahan ini. Paham? Kecuali jika dia mempunyai 10, maka dia harus membayar 2 kambing. Maka ini makna dari al-waqs yang dijamak di dalam matan dinamakan auqas. Maka tidak ada hitungan untuk auqas. Wa makana minal khalitain fayataraja'an bisawiyah. Maka maknanya di dalam hadis ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Maka hadis Anas adalah sumber dari Kitabuz Zakah yang mana ditulis oleh Abu Bakar kepada kelompok orang Bahrain. Maka dikatakan wa makana minal khalitain fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah. Maka barang siapa seseorang yang mempunyai kambing atau sapi atau unta dari hasil kerjasama, maka di awal tahun saling membeli kambing, dikumpulkan agar semakin banyak semakin cepat mengeluarkan anak, cepat bunting. Tapi kalau mempunyai sedikit tidak cepat. Akhirnya saya dengan Hudzaifah misalnya berdua, saya mengumpulkan 20 kambing, Hudzaifah mengumpulkan 20 kambing di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua karena saya 20, Hudzaifah 20, akhirnya dapatlah 120 kambing. Maka wajib bagi kita membayar 1. Itu maksudnya bisa jadi seseorang bekerja sama dengan yang lainnya untuk memelihara kambing-kambing yang banyak atau sapi atau binatang ternak yang lain, maka jika suatu waktu ingin dipisah dan harus dipisah, ini hitungannya dalam keadaan sama. Misalnya contohnya di tahun pertama saya 20, si Hudzaifah 20. Terus dalam 5 tahun nanti kita bagi rata. Itu maknanya. Maka setelah 5 tahun dari saya 20 ditambah 20 karena banyak, akhirnya berkembang biak dengan cepat. Maka dalam waktu 5 tahun tidaklah kecuali 500 kambing. Dari 40, 20 tambah 20, 5 tahun jadi 400. Maka dari 400 ini kita bagi. Di waktu yang disepakati 5 tahun kita bagi-bagi ya, oke. Maka menjelang 5 tahun dihitung berapa? 400. Ya sudah sepakat. Jika telah masuk bulannya kita bagikan sama rata. Yang anak-anaknya sama-sama, yang betina-betinanya sama-sama, yang pejantannya sama-sama. Dari jumlah 200 itu semuanya harus sama dan saling ridho. Tidak ada yang mendolimi. Fahimtum? Maka ini dari akidah asal di dalam permasalahan
bekerja sama dengan kaum muslimin, harus saling ridho dan tidak ada pendoliman. Wala tu'khadu harimatun. Dan sekarang di sini kita akan membahas tentang orang yang terkena zakah, maka dia akan mengeluarkan zakah, maka di sini syarat dari dia mengeluarkan zakat hewan tersebut. Sehingga orang-orang yang terkena zakah tidak juga boleh memberikan semau gue dari binatang-binatang ternaknya. Maka jika ingin memberikan kepada amil zakah yang baik, yang sedang-sedang, maka dikatakan syaratnya wala tu'khadu harimatun. Dan harimah di sini adalah binatang ternak al-kabirah yang sudah jompo dan bahkan gigi-giginya itu sudah tanggal semuanya, ompong. Maka susah makan, makannya lambat, dan tubuhnya semakin rentak, maka tidak pantas untuk dibayarkan zakah. Maka ini yang pertama. Dari orang yang membayar zakah tidak pantas memberikan harimatun. Dan yang kedua, wala datu uwarin. Dan datu uwarin maknanya matanya rusak, aurok. Maka tidak boleh membayar zakah dengan unta ataupun sapi ataupun hewan dari gonam, kambing yang matanya itu rusak. Bukan matanya rusak dikarenakan misalnya putih seperti yang antum lihat kambing-kambing kita di saat beli. Namun di sini rusak maknanya memang rusak satunya itu. Kecil matanya. Dan sudah semenjak lahir misalnya bertahun-tahun seperti itu, maka semakin hari semakin bolong matanya. Semakin kecil matanya karena memang rusak. Maka ini tidak pantas untuk diberikan kepada amil zakah. Wala aibun, dan apa-apa yang mempunyai keaiban. Maka tidak boleh memberikan kambing yang kakinya hanya 3. Kemudian tidak boleh memberikan kambing yang telinganya hanya 1. Dan tidak boleh memberikan kambing yang mana dia itu misalnya tanduknya itu patah, sudah agak lama, setahunan, dan membuatkan madharah, menjadi rusak bagian tanduknya itu. Maka semua yang aib tidak pantas untuk diberikan kepada manusia dan dijual, maka lebih tidak pantas untuk diberikan kepada amil zakah. Wala sagiratun wala akulatun. Wala sagirah maknanya tidak boleh memberikan yang kurus karena kurang makan. Maka ini dari syarat orang yang membayarkan zakah. Tidak boleh sembarangan membayarkan zakah. Harus dia itu dalam keadaan mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun dari kembali sekarang kepada amil. Maka di sini amil tidak sembarangan dia mengambil semau gue juga. Karena telah datang hadis Mu'ad tentang bagaimana Nabi mengutus dia ke Yaman. Jika telah diberitahukan tentang tauhid dan melaksanakan tauhid, perintahlah mereka dalam keadaan melaksanakan sholat. Jika telah melaksanakan sholat 5 waktu, fa'limhum annallaha, bahwa Allah itu memerintahkan zakah. Yu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian disebutkan jangan mengambil qaraimal amwal. Awas dari amil-amil zakah, jangan mentang-mentang dia petugas
dari pemerintah, kemudian mengambil apa yang sangat mulia dari binatang-binatang ternak yang dipunyai oleh orang yang sudah mencapai nisab ini. Fataki da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahu hijab. Maka takutlah dari doa-doa yang terdolimi, karena doa mereka tanpa hijab, langsung diijabahi. Maka ini maknanya, dari pihak amil pun tidak semena-mena. Kalau tadi dari pihak yang memberikan zakat harus mengetahui syarat, dan bagi amil yang mengambil tidak semena-mena. Lalu apa? Wala akulatun. Maka tidak boleh mengambil dari hewan ternak yang akulah. Akulah maknanya yang banyak makan, sehingga dia itu menjadi gemuk dan besar. Maka sangat dicintai oleh orang yang hendak membayar zakat ini. Maka di sini tidak boleh diambil, karena itu adalah kambing kesayangan, sapi kesayangan yang sangat gemuk. Maka tidak boleh diambil. Wala rubba, dan juga tidak boleh diambil dari kambing-kambing yang rubba. Maka disinilah dari syarat bagi mereka para amil agar tidak mengambil dari kepunyaan orang-orang yang diambil zakah tanpa perhitungan, tidak semena-mena. Maka tidak boleh diambil dari binatang ternak yang mana dia itu menyusui dari anak-anaknya. Maka menyusui dari anak-anaknya akan kehilangan anak-anaknya dari induknya. Maka di sini tidak boleh untuk diambil. Dan begitu pun wala rubba wala mahidun. Maka mahid adalah binatang yang hamil. Maka tidak boleh amil mengambil sapi, maka dia sengaja mengambil itu yang bunting besar, yang di dalamnya mungkin ada 2 sapi, anak yang kecil. Maka ini sangat dicintai oleh pembayar zakah. Maka please jangan diambil itu. Kami sangat menunggu, mudah-mudahan Allah memberikan kembar dari anak sapi tersebut. Maka di sini amil tidak boleh mengambil binatang yang hamil. Maka rubba adalah binatang yang menyusui, sehingga diambil induk dari anak-anak yang sedang menyusuinya. Maka ini pun dari kezaliman. Maka al-akulah wa rubba wal mahid itu tidak boleh. Al-akulah yang gemuk dan juga ar-rubba yang mana dia menyusui dari anak-anaknya tidak boleh diambil. Nanti kasihan anak-anaknya kelaparan. Wal mahidu binatang-binatang yang hamil. Maka tidak boleh karena itu sangat dicintai. Dan yang terakhir wala fahlu gonamin. Dan makna fahlu gonamin dari binatang-binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, ada fahal. Fahal itu adalah pejantan yang sangat baik. Maka badannya besar dan juga sehat dan DNA-nya baik. Maka pejantan ini biasa untuk membuntingi dari betina-betina yang ada.
Maka setiap ada betina-betina yang baru lahir, maka nanti dia besar, kemudian akan dibuntingi oleh al-fahl ini. Dan fahl ini juga dipergunakan untuk kambing-kambing yang lain, punya orang lain juga. Maka banyak dari para fahl itu, dia dipergunakan untuk kambingnya sendiri, binatang ternaknya sendiri, ataupun binatang ternak orang lain, minjam. Maka fahl ini tidak boleh diambil, karena termasuk karaima amwal. Wala ta'khudhu karaima amwalihim. Janganlah kalian mengambil dari harta-harta yang paling berharga. Maka al-fahl termasuk binatang pejantan yang paling berharga, maka jangan diambil. Masih banyak kambing-kambing yang lain, sapi-sapi yang lain, unta-unta yang lain, silahkan. Namun jangan diambil pejantan kami yang sangat baik untuk membuntingi para betina-betina. Maka ini yang bisa kita berikan dari permasalahan zakah untuk hewan, dinamakan zakah mawashi. Maka telah selesai zakatul mawashi, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada zakah ad-dhahab wal fiddah, zakah emas dan zakat untuk perak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.